Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Maaf, Mak. Lebaran tahun ini Ujang dan keluarga mau lebaran di rumah mertua, jadi tidak bisa pulang kampung. Emak, Bapak, maaf, Sinta tak bisa pulang lebaran tahun ini. Soalnya tidak ada yang bisa menggantikanku bertugas. Pasien rumah sakit sedang membludak. Mak, Pak, maaf, Didi lebaran tahun ini tak akan pulang. Daganganku sedang ramai, sayang kalau ditinggal. Pak, Mak, Dadang tak bisa pulang tahun ini. Soalnya istri Dadang baru keguguran dan harus operasi. Jadi Dadang tak punya bekal untuk lebaran di rumah emak. Air mata perempuan sering yang disapa Mak Anah itu pun jatuh berderai membaca rentetan pesan yang masuk ke ponsel jadul miliknya. Ini bukanlah tahun pertama Mak Anah mendapat pesan demikian dari keempat anaknya. Pesan serupa selalu datang setiap menjelang lebaran. Sudah 3 tahun belakangan ini keempat anaknya tidak pernah pulang kampung dengan berbagai macam alasan. Mak Anah namanya, wanita 60 tahun yang hidup bersama suaminya yang bernama Sueb di sebuah desa kecil di Tanah Sunda. Usia Pak Sueb sudah 65 tahun. Mak Anah dan Pak Sueb dikaruniai 4 orang anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Ujang, anak pertama berusia 35 tahun yang sukses di ibu kota sebagai manajer sebuah bank. Sudah menikah dan memiliki 2 orang anak laki-laki berusia 8 tahun. Hidupnya bisa dibilang berkecukupan dan harmonis. Didi, anak kedua berusia 33 tahun, seorang pedagang sukses yang sudah memiliki kedai buah. Dia sudah menikah dan memiliki 3 orang anak perempuan. Kini Didi dan keluarga kecilnya itu tinggal di kota besar dan sedang mengembangkan bisnisnya. Dadang, anak ketiga berusia 29 tahun. Dia sudah menikah namun belum memiliki momongan. Dagang seorang mandor di sebuah pabrik ternama dengan gaji yang lumayan besar. Bisa dikatakan dia yang paling memungkinkan untuk meluangkan waktunya saat lebaran. Tapi ternyata pada kenyataannya tidak seperti itu. Anak keempat atau bungsu adalah Sinta, satu-satunya anak perempuan yang kini sedang bertugas menjadi seorang perawat atau suster di daerah pelosok Kalimantan. Usia Sinta baru menginjak 25 tahun dan belum menikah. Pak Sueb menatap nanar wajah istrinya yang semakin tua dimakan usia. Air mata itu selalu Pak Sueb lihat kala mendekati lebaran. Sebagai seorang bapak, Pak Sueb juga merindukan keempat anaknya. Namun perasaan itu dia sembunyikan dari istrinya. Dia tak ingin membuat istrinya tambah sedih. Sudahlah, Mak, tidak usah ditangisi terus. Setiap tahun memang mereka tidak punya niatan untuk pulang, ucap Pak Sueb duduk di samping istrinya. Bapak itu ngomong apa sih? Anak-anak memang sedang sibuk. Jangankan untuk pulang, menelpon saja sudah susah buat mereka. Apalagi Sinta yang tinggalnya di pelosok, pasti susah sinyal, ucap Mak Anah seraya menyeka air matanya. Sekeras apapun emak menutupi, bapak ini lebih tahu, Mak. Bapak suami emak, kita sudah sering lebaran berdua tanpa anak-anak. Rata Pak Sueb, matanya mulai berembun. Terserah bapak lah, emak mau beres-beres dulu, ucap Mak Anah mulai beranjak dari duduknya. Bapak sangat rindu anak-anak, tapi sepertinya mereka tak merindukan kita, ucap Pak Sueb lirih. Mak Anah pun tetap melangkah menjauhi suaminya. Di balik tembok pembatas antara ruang keluarga dan dapur, Mak Anah menumpahkan air matanya. Kesedihannya begitu dalam, seakan membenarkan apa yang telah diucapkan suaminya. Bahkan untuk sekedar menelpon pun mereka sangat jarang.
Bila Ma'anah yang menghubungi terlebih dahulu terkadang tak pernah dijawab. Begitupun deretan pesan rindunya yang tak pernah terbalas. Meskipun demikian, Ma'anah tetaplah seorang ibu yang selalu memaafkan dan menanti anak-anaknya pulang ke rumah dengan sukacita, meskipun hanya sekedar menengok semata. Ujang, Didi, Dadang, Sinta, emak kangen, sebut Ma'anah di sela isak tangisnya yang semakin larut dalam kesedihan. Hari-hari pun berlalu. Hari ini 10 hari menjelang Lebaran. Namun keempat anak-anak Ma'anah benar-benar belum menandakan akan pulang. Selain beratnya menahan rindu, Ma'anah juga malu karena sudah 3 tahun terakhir semenjak anak-anaknya sukses hanya merayakan Lebaran berdua dengan suaminya. Ma'anah menyeka tangis di sudut matanya kala mendengar keramaian di depan rumahnya. "Siapa yang pulang, Pak? Sinta, Dadang, Ujang, atau Didi?" tanya Ma'anah ketika mendapati suaminya kembali ke rumah. "Itu si Rohim, anaknya Pak Tarno, tetangga sebelah kita," jawab Pak Sueb datar. "Oh, anak-anak kita mungkin besok pulang, Pak. Maklum mereka tinggal di kota besar, pasti perjalanan juga sangat macet," cetus Ma'anah seakan menghibur dirinya sendiri. "Sudahlah, Mak, Bapak yakin anak-anak kita tak akan pulang seperti tahun-tahun sebelumnya," ucap Pak Sueb yang memalingkan wajah ke sembarang tempat. Saat Pak Sueb dan Ma'anah sedang larut dalam kesedihannya, tiba-tiba saja pintu rumahnya diketuk hingga membuat Ma'anah menjadi hingar-bingar seakan salah satu anaknya telah pulang. "Tok tok tok. Sinta, Dadang, Ujang, Didi," seru Ma'anah seraya berlari hendak membuka pintu. "Assalamualaikum, Mak," salam terdengar disertai senyum seseorang di balik pintu yang seketika membuat Ma'anah kecewa dan senyumnya memudar. "Andi, kapan pulang?" tanya Ma'anah kala punggung tangannya dicium. "Semalam, Mak, sama anak istri juga. Dadang sama Didi belum pulang?" tanyanya sedikit sungkan. "Belum, mungkin besok atau lusa. Mereka kan orang sibuk dan usahanya juga sedang maju. Katanya sayang kalau ditinggal." "Ayo masuk dulu," ucap Ma'anah mencoba menyembunyikan kesedihannya. "Tak usah repot-repot, Mak. Terima kasih. Nanti kalau Dadang dan Didi pulang, saya mampir lagi. Ini ada sedikit THR buat emak. Lumayan buat bikin ketupat," ucap Andi sembari menyelipkan sebuah amplop putih pada tangan keriput Ma'anah. "Terima kasih, Nak Andi," ucap Ma'anah yang mulai berkaca-kaca. "Andi pamit ya, Mak. Assalamualaikum," kecup Andi pada kedua punggung tangan Ma'anah. "Waalaikumsalam," jawab Ma'anah dan kembali menutup pintu rumahnya. Ada rasa nyeri yang begitu sangat menghujam dasar hati Ma'anah. Rasa rindu yang selama ini dipendam bertahun-tahun lamanya hanya bisa dilimpahkan dengan tangis kesedihan. Andai usianya masih muda dan badannya sehat, pastilah dirinya yang akan datang mengunjungi anak-anaknya itu. Usia Ma'anah kini yang semakin tua dan tubuh renta yang mulai merasakan sakit-sakitan tak mampu untuk pergi jauh dari rumahnya, apalagi keluar kota tempat anak-anaknya tinggal. Saat melihat suaminya melangkah ke arahnya, Ma'anah sesegera mungkin menghapus air matanya dan mencoba kembali seperti biasanya. "Siapa, Mak?" tanya Pak Sueb. "Andi, teman nongkrongnya Dadang dan Didi. Dia memberi emak THR, Pak," ucap Ma'anah memperlihatkan amplop putih itu pada suaminya. "Si Andi itu bukannya kerja jadi supir pribadi ya? Biasanya supir itu kalau lebaran sangat dibutuhkan jasanya. Hebat dia bisa pulang, pasti dia sangat rindu sama orang tuanya," ucap Pak Sueb seakan menyindir anak-anaknya. "Supir kan tidak semua sibuk. Kalau anak-anak kita memang sibuk semua karena kerjaannya sedang maju-majunya. Hehehe," sahut Ma'anah dengan sedikit kekehan dan meninggalkan suaminya. Sebenarnya Ma'anah merasakan hal yang sama seperti suaminya yang kecewa kepada anak-anaknya. Ma'anah kembali membuka ponsel jadul miliknya dan kembali membaca deretan pesan yang dikirim oleh anak-anaknya.
Ujang yang kabarnya menjadi pengusaha sukses lebih memilih merayakan Lebaran di rumah mertuanya hampir 3 tahun berturut-turut. Sedangkan Didi yang sudah memiliki beberapa toko buah dengan banyak karyawan masih memilih untuk tetap berjualan dengan dalih masih laris saat menjelang Lebaran nanti. Padahal setiap hari raya kebanyakan toko semua akan tutup, begitupun dengan karyawan yang pasti diliburkan bekerja. Tapi Didi lebih memilih membuka toko buahnya dan turun tangan menjajakan dagangannya di hari raya. Sinta, anak perempuan satu-satunya yang harus bertugas di desa pelosok untuk mengejar cita-citanya pun tak kunjung pulang. Dengan alasan selalu tidak ada yang bertugas menggantikannya. Sedang rekan-rekannya mereka masih bisa pulang ke kampungnya masing-masing. Dadang yang belum direpotkan dengan momongan pun selalu tidak bisa pulang setiap hari raya. Alasannya beragam, istrinya yang sakit, ada kerjaan tambahan, bahkan dia pernah beralasan bahwa gajinya habis untuk biaya check up sang istri. Padahal emak dan bapak tidak sedikit pun berharap akan dapat buah tangan atau gepokan uang dari anak-anaknya. Emak dan bapak hanya ingin berkumpul setahun sekali di hari raya, merayakan hari kemenangan bersama anak dan cucunya tercinta. "Ma Ana, Sinta, Assalamualaikum," seru seseorang dari luar dengan hebohnya sambil menggedor-gedor pintu dan jendela. "Iya, waalaikumsalam," sahut Ma Ana dengan tubuh yang mulai renta sembari tergesa membuka pintu rumahnya. "Asri," seru Ma Ana kala melihat gadis yang seumuran dengan Sinta. "Sinta sudah pulang, Mak?" tanya Asri seraya meraih punggung tangan Ma Ana dan menciumnya. "Belum, besok atau lusa mungkin Sinta pulang. Kamu kapan sampai sini?" tanya Ma Ana. "Baru saja, Mak. Aku pakai penerbangan malam. Begitu dapat tiket pesawat, aku langsung pulang. Padahal rumah sakit lagi penuh. Tapi kalau Lebaran, Asri wajib pulang. Ada ibu sama bapak yang harus disungkem. Hehehe," jelasnya sedikit bergurau. Asri dan Sinta sama-sama perawat yang sedang ditugaskan di pelosok Kalimantan. Hanya saja mereka berbeda desa. Desa tempat Asri mengabdikan diri lebih jauh dan terpelosok dibandingkan dengan tempat Sinta berada. Namun nyatanya Asri masih bisa menyempatkan diri untuk pulang kampung menengok kedua orang tuanya. Lagi, kekecewaan Ma Ana terbingkai di wajah tuanya. Namun dalam lubuk hatinya yang terdalam dia masih berharap esok atau lusa salah satu anaknya pasti ada yang pulang dan merayakan Lebaran bersama. "Mak, Bapak ada nggak?" tanya Asri lagi. Ma Ana dan Pak Sueb adalah pribadi yang ramah dan sopan. Bahkan hampir seluruh warga desa bersikap baik pada mereka selayaknya keluarga sendiri. Keduanya hanya bertani dan berkebun, namun mampu membuat anak-anaknya menjadi orang-orang yang sukses. Semua warga terkagum akan kerja keras pasangan tua ini. "Mak, kenapa melamun?" tanya Asri sambil menggoyangkan bahu Ma Ana. Bapak sedang ke kebun mau ambil singkong buat besok dijual ke pasar," jawab Ma Ana yang masih larut dalam kerinduannya. "Oh ya sudah kalau begitu, aku mau titip buat beli rokok Bapak, sama ini buat emak, buat bikin opor ayam. Hehehe," ucap Asri sambil menyematkan 2 buah amplop yang sudah diberi nama untuk Ma Ana dan Pak Sueb. "Terima kasih Asri, jadi merepotkanmu saja. Lagi pula Sinta juga sudah mengirimkan uang Lebaran semalam," jawab Ma Ana berbohong menyembunyikan rasa sedihnya. "Tak apa-apa, Mak. Ini kan dari Asri, setahun sekali, Mak," ucapnya dengan senyuman. "Asri pamit dulu ya. Assalamualaikum," tambahnya seraya pergi meninggalkan rumah Ma Ana. "Waalaikumsalam," jawab Ma Ana lirih. Air mata Ma Ana pun kembali mengalir. Kali ini suara isakan tangisnya semakin keras karena tidak kuasa menahan rasa rindu yang semakin dalam. Di saat teman-temannya sudah pulang kampung, anak-anaknya tak satu pun ada yang pulang juga. Bahkan sekedar menghubungi lewat ponsel pun tidak ada. Jangankan kiriman untuk ketupat dan opor ayam, ucapan maaf secara langsung pun tak ada.
Tak berapa lama setelah kepergian Asri, datanglah sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan halaman rumah Ma'anah. Perlahan kaca mobil pun terbuka dan menyembullah sebuah kepala yang sedikit pelontos dengan senyuman khasnya. Dia pun menyapa Ma'anah dengan ramah. "Mak, sehat Mak," serunya memanggil Ma'anah. Badan tua yang mulai rentak itu pun menghampiri si pemilik mobil dengan wajah berbinar. "Kamu Teh Iding," seru Ma'anah yang masih kental dengan bahasa daerahnya. "Iya atuh Mak, ini Iding. Ujang tahun ini pulang tidak Mak?" tanya Iding dengan suara cemprengnya. "Belum Ding, mungkin besok atau lusa." Begitulah jawaban Ma'anah setiap kali ada yang menanyakan kepulangan anak-anaknya. "Oh begitu, saya tadi pagi ketemu sama Ujang waktu di rest area. Katanya mau lebaran di mertuanya. Tiap tahun lebaran di rumah mertua terus, kayak udah lupa sama orang tua sendiri saja," cerocos Iding, teman seperjuangan Ujang saat merantau ke kota bersama. Mulutnya terkadang memang setajam pisau. "Mungkin nanti setelah Idul Fitri si Ujang pulangnya. Masih ada adik-adiknya nanti pulang ke sini," sahut Ma'anah masih penuh harap. "Ya sudah atuh Mak, nanti saya mampir lagi ke rumah emak kalau mereka sudah di rumah. Sekarang mau ketemu bapak dulu sama emak yang sudah nunggu di rumah," ucap Iding kembali menutup kaca mobilnya dan berlalu meninggalkan Ma'anah yang masih mematung. Lagi dan lagi air mata Ma'anah kembali menetes. Meskipun dia tahu bahwa anak-anaknya tak akan pulang, tapi Ma'anah tetap bersikukuh bahwa salah satu anaknya pasti pulang. Bahkan beberapa kue sudah terpajang di lemarinya untuk anak-anak dan para cucunya nanti. Ada kue keju yang menjadi kesukaan Dadang setiap lebaran. Ujang yang suka dengan kue nastar spesial buatan emak. Teringat Didi yang akan terus tambah untuk makan ketupat dan opor ayam selama masih tersisa. Dan Sinta yang sangat suka dengan tumis kentang pedas buatan emak. Ma'anah mengingat saat anak-anaknya masih bersama, mereka akan silih berebut makanan buatan emak. Bahkan yang paling laris sebelum lebaran tiba adalah kacang bawang racikan emak dengan bumbu istimewa. Perlahan Ma'anah kembali menghapus air matanya dengan ujung jilbabnya. Sesekali mata tuanya nanar memandang ke setiap rumah tangga yang mulai ramai kedatangan anak, cucu, dan menantunya. Hanya tersisa rumah tuanya yang masih sepi tanpa kepulangan anaknya satupun. Dari kisah ini kita belajar bahwa janganlah melupakan orang tuamu sesibuk apapun pekerjaanmu. Karena bagaimanapun kesuksesanmu adalah hasil dari doa dan usaha kedua orang tuamu. Jangan seperti kacang yang lupa dengan kulitnya. Sebagai anak yang berbakti, sudah seharusnya kita membalas apa yang telah orang tua korbankan demi mensukseskan anak-anaknya. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.